Empat wakil Indonesia di babak semifinal kejuaraan dunia bulu tangkis 2015 hanya meloloskan satu nomor di partai puncak. Peluang menjadi juara di rumah sendiri tetap terjaga lewat ganda putra Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Ahsan Hendra lolos setelah mengalahkan unggulan pertama asal Korea Selatan, Lee Yong-dae, Yo Yeon-song 21-17, 21-19. Di babak final, Ahsan Hendra sudah ditempuh oleh Lee Jialong, Kyu Zihan. Ganda putra unggulan ke-9 asal Tiongkok itu menyingkirkan unggulan ke-6 asal Jepang, Hiroyuki Endo, Kenichi Hayakawa. Sementara itu harapan Indonesia di nomor ganda campuran pupus setelah Tontowi Ahmad Lilian Natsir kalah rubber game 22-20, 21-23, dan 12-21 dari pasangan Tiongkok Zhang Nan, Zhou Yunlei. Kemenangan Zhang Zhou yang menjadi unggulan pertama sekaligus mengunci gelar juara bagi negaranya di nomor ganda campuran setelah akan berhadapan dengan unggulan keempat Liu Cheng Bao Yichin di laga All Tiongkok Final. Kekalahan dari wakil Tiongkok juga dirasakan ganda putri Nithya Krisinda Maheswari Gracia Poli. Andalan Indonesia itu menyerah 8-21, 16-21 di tangan sang juara dunia tahun lalu Tian King Zhou Yunlei. Sementara itu di nomor tunggal, kejutan Linda Weni Vanetri akhirnya terhenti di babak 4 besar. Menghadapi unggulan kedua Saina Nehwal, Linda menyerah 17-21, 17-21. Pertandingan juga ditandai dengan kambuhnya cedera betis Linda yang sempat 3 kali terjatuh. Pada turnamen tahun ini, Linda tampil sebagai non-unggulan dan mencetakkan sejarah sebagai tunggal putri Indonesia yang lolos ke babak semifinal kejuaraan dunia bulu tangkis dalam rentang 20 tahun terakhir. Ya, pemirsa, untuk membahas topik dialog kita kali ini yaitu mengenai dongkrak prestasi badminton Indonesia, kita sudah bersama dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah Pak Paulus Firman. Ya. Selamat siang Pak Paulus. Selamat siang juga. Ya, Pak Paulus ini adalah mantan pelatih bulu tangkis Indonesia yang saat ini juga aktif menjadi pelatih di luar negeri, begitu ya Pak Paulus ya. Pak Paulus, kalau kita lihat sampai saat ini yang masuk ke grand final itu cuma satu, pasangan ganda putra. Sejauh ini apa tanggapan Anda terhadap cuma hanya satu nih wakil Indonesia? Ya, ini memang berapa kali dari turnamen ya, selalu yang jadi andalan selalu mungkin semua orang pun tahu cuma Hendra Ahsan dan Liliana gitu. Ya, ini kebetulan memang kan ini ajang kejuaraan dunia, ya kan. Ya, kalau saya bilang ya ini bagus gitu. Bagus ya. Sesuai target karena memang hanya ini yang diandalkan begitu. Ya, kita jangan lihat satu ini aja ya, karena kita lihat juga ada ganda putri dia masuk semifinal, terus tunggal putri juga ya, secara keseluruhan ya mungkin PBSI sendiri punya target. Ya, tapi melihat ini Pak Paulus kan kita membahas dari kejuaraan dunia ini ya, sudah diprediksi tidak sih Ahsan dan Hendra ini sampai ketemu dengan unggulan Tiongkok begitu? Kalau dibilang memang sekarang kekuatannya merata ya kan. Kalau lihat sekarang secara ranking pasangan yang mereka kalahkan semalam dari Korea itu tinggi, ranking ya? satunya ya kan. Secara world rankingnya WWF ranking ke-9. Enggak, Hendra Ahsan dia ranking 3 dia. Lawannya ya. Sedangkan yang lawan China nanti di final ini rankingnya dia di dalam top 8 lah. Top 8. Oke. Tapi ya prediksi untuk ganda memang agak susah. Siapa yang lebih ini? Ya mungkin disebut lawan berat mungkin yang Korea karena semua orang prediksinya dengan Korea jadi ini. Jadi kalau dibilang begitu selalu ada yang dengan Lee Yong-dae. Jadi kalau dibilang orang pada deg-degan justru itu pas yang kemarin begitu yang melawan Korea. Jadi kalau di atas kertas untuk nanti final Indonesia jauh di atas lawannya ya. Ya tapi kan kita nggak bisa. Nggak bisa disamaratakan. Tapi saya tertarik dengan statement Anda tadi bahwa ini sudah lumayan karena ganda putri, tunggal putri semua masuk semifinal. Artinya ini sudah masuk prestasi ya, karena 20 tahun ke belakang ini kan minim sekali prestasi untuk di putri. Ya khususnya untuk perkembangan yang dengan hasil yang dicapai ya, semifinal tunggal putri dan ganda putri ini ya mungkin kita apa yang menjadi ukuran dulu ya. Kalau kita mau jadi ukuran dari prestasi, saya lihat di sini bisa masuk tunggal putri ini udah luar biasa gitu. Ya, dan saya juga kurang tahu juga ya apa mungkin ya PBSI sendiri pasti dia mempunyai target untuk masing-masing sektornya. Oke. Pak Paulus, kalau kita lihat sekarang kan sepertinya kalau saya kecil dulu remaja yang nonton tuh pasti kalau enggak Cina, Malaysia, Indonesia atau paling enggak Denmark gitu kan. Hanya seputar negara-negara tertentu lah, sekarang dominasi banyak negara pesaingnya gitu. Ya. Ini menjadi salah satu yang menyebabkan Indonesia gagal terus masuk ke grand final atau berprestasi di badminton, atau justru memang di dalamnya sendiri perlu pembenahan, Pak?
Ya itu kembali lagi saya bilang tergantung kita ukurannya mana ya. Kalau saya lihat sekarang memang perkembangan bulu tangkis sudah merata, sudah bagus. Bukan berarti kita ada kemunduran, enggak. Kita juga tetap banyak, kita bisa lihat dari beberapa lah ya turnamen, pemain-pemain kita juga bisa menjadi juara, pulang membawa gelar. Ya itu kan bukan berarti kita mundur, kita juga ada. Cuma negara lain juga sama, mereka juga sama-sama belajar. Ya contoh lah sekarang kita juga mana ada yang berpikir seorang Carolina Marin dari Spanyol yang tidak ada negara yang nggak ada sejarahnya, dia bisa jadi juara dunia ya tahun lalu dan sekarang pun masuk final. Sedangkan 2 tahun lalu dia masih berlatih, ikut latihan bersama di Cipayung. Nah itu ya berarti menunjukkan bahwa negara lain juga sama, mereka mau maju, dia belajar. Dan saya lihat apa yang dilakukan PBSI ini saya lihat juga bagus, karena ya kita harus percaya dengan mereka juga ya. Dan mereka punya program-programnya dari pelatih, dari pembinaan dan prestasinya ya. Ya saya lihat semua udah bagus. Tapi Pak Paulus menarik tadi kan mengatakan bahwa kita sebenarnya tidak terlalu menurun begitu, tapi negara lain yang belajar banyak sehingga maju begitu. Nah, apakah dari pemerintah kita atau Kemenpora kita atau bahkan PBSI, apa mereka mengidentifikasi hal tersebut dan beradaptasi untuk agar tidak tersaingi begitu dengan negara lain? Menurut Anda? Ya menurut saya ya dari pemerintah juga ya, pasti mereka terutama kan kita ada KONI, ada KOI ya. Mungkin mereka juga pasti ada rapat dengan PBSI juga, karena mungkin bulu tangkis satu-satunya cabang yang ya untuk andalan Indonesia ya. Tulang punggung lah ya. Ya pasti kan mencari jalan keluarnya gimana agar bulu tangkis Indonesia tetap kita bisa ya kalau bisa mendominasi lagi kan. Tapi kalau saya pikir ini ya salah satu pekerjaan rumah, karena bukan negara kita aja, negara China juga sama. Contoh seperti di kejuaraan dunia sekarang ya, pemain tunggal putri China semua udah mulai kendor nih mereka ya. Dia tidak ada satupun yang masuk semifinal. Dua pemain di quarter dia kalah, satu pemain di 16 besar kalah. Nah ini mereka sama. Ya kalau kita ngomong Indonesia sekarang, saya lihat sekarang kayak ganda putra, andalan Indonesia cuma ganda putra dengan ganda campuran. Dan ini saya lihat juga buat mereka tidak ada apa. Mereka mempunyai pelapis-pelapisnya untuk regenerasi. Regenerasinya punya. Berarti kan kita punya pekerjaan rumah di sektor lain. Contoh seperti tunggal putra. Untuk sekarang ini tunggal putra ya kita harus puasa dulu. Tapi kita punya pemain muda yang sekarang PBSI juga menyiapkan mereka. Kenapa kita harus puasa dulu Pak di tunggal putra? Apakah karena memang dalam bulu tangkis itu ada siklus sehingga kita harus menunggu 3-4 tahun atau bagaimana? Atau mungkin telat regenerasi kan? Ya memang itulah. Memang tapi itu yang bilang itu tidak terjadi di negara kita aja. Karena China pun pernah mengalami seperti itu. Artinya itu siklus dari dunia bulu tangkis yang normal. Ya tergantung dia melakukan pembinaannya. Kalau dia pembinaan regenerasinya bagus, mungkin non-stop selalu abis ini ada ganti, abis ini ada ganti. Kadang-kadang ada, mungkin seperti China sekarang, sana mungkin juga sekarang berpikir tunggal putrinya. Udah mulai sekarang yang dominasi mulai India, Saina Nehwal. India punya 2 pemain. Carolina Marin dari Spanyol. Nah, sekarang dia pun berpikir bagaimana menghidupkan lagi bukan kita aja gitu. Artinya kita ingin juga kita memang bisa bilang bahwa prestasi kita tidak menurun, tapi faktanya bahwa medali capaian medali emas, kemudian juga kejuaraan-kejuaraan kita tidak semelegenda Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma begitu ya. Zaman dulu kita sampai yang setiap orang nonton TV, tapi sekarang kayaknya orang udah males karena udah mulai kalah. Saya masih ingat dulu pun sama lagi masa Tiongkok punya yang Xiao Jianhua selalu juara gitu. Kita Alan, Hermawan, Joko, Fung, Arianto Arbi dulu mereka sama selalu kalah. Tapi setelah mereka matang 2-3 tahun di masa yang udah mulai turun, mereka yang nguasain. Nah ini sekarang ini kita tunggal putra ini selepas Taufik dari dulu kan lagi puasa nih. Dari dulu pun ya saya sering kan siapa next pengganti Taufik. Atau saya mungkin ini regenerasi intinya ya, mungkin kita harus membahas lebih detail mengenai karena kita kalau bicara soal olahraga kita bisa bicara soal pemain, kita bicara soal pelatih, dananya, dukungan pemerintah, banyak mungkin nanti kita akan perbincangan begitu di segmen-segmen berikutnya Pak Paulus. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Livestock akan segera kembali untuk Anda.